dalam kehidupan kita harus bisa menguasai diri. Setelah kita dipanggil, kita dipilih. Minggu lalu sudah Ibu tanya, sudah yakin akan pilihan Tuhan? Sudah. Dikuduskan. Arti dikuduskan itu apa? Tadi kan dipanggil, dipilih, dikuduskan. Berarti mengalami pertobatan dalam hidup kan? Hidup baru. Hidup biarlah yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini yang ada dalam kelas ini sudah manusia baru semuanya. Amin. Sudah manusia baru. Manusia baru. Salah satu contoh manusia baru itu apa? Ciri-ciri manusia baru. Hidup dalam terang, hidup firman Tuhan. Hidup di dalam terang, hidup dalam firman Tuhan. Ya, gitu ya. Kemudian diperlengkapi, kan dipanggil, dipilih, dikuduskan, diperlengkapi. Sudah menyadari diperlengkapi? Apa buktinya diperlengkapi? Masih STD. Iya, masih STD. Iya, Saat ini kita diperlengkapi ya. Ibu dulu juga diperlengkapi, sebelum duduk di sini diperlengkapi. Iya kan? Dipanggil dari seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 putri, ya kan? Yang sedang berusaha mengusahakan satu usaha, kemudian diperlengkapi, dipanggil. Saya kuliah di STT Baptis, mengambil S1 dan sambil mengurus rumah tangga, sambil mengurus anak 2 dan sambil bekerja. Kemudian dalam perjalanan kuliah saya mengandung, hamil, ya kan? Sambil kuliah sambil mengandung. Pergi kuliah itu mengandung, dalam keadaan mengandung. Dalam proses belajar saya tamat STH, lahir putra saya yang ketiga, ya kan? Putra saya yang ketiga. Dan mengambil S2 juga, menjelang mengambil S2 saya juga mengandung putra saya yang keempat. Dan saya sambil mengambil S2 MTH Master Teologi di STT Abdi Sabda, sambil membawa anak-anak ke kampus. Mereka tidur di mobil berempat, menungguin saya belajar sampai jam 11 malam. Menunggu saya sampai jam 11 malam. Pulang dari kampus ke tempat usaha, menutup toko, menutup apotik, menutup swalayan. Ini yang saya alami, proses yang itu diperlengkapi. Bukan hanya di kelas diperlengkapi, tapi juga melalui proses pembelajaran itu. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai mahasiswa di S1 dan S2, saya diperlengkapi proses. Sekarang anak-anak sekarang apa? Tinggal duduk di asrama, pagi-pagi bangun, tidur. Mana ada yang urus anak, urus suami, urus usaha. Ya, coba bayangkan itu. Gak usah dibayangkan lah, pikirkan aja. Itu, jadi kalian ini cukup enak. Kalau saya melihat, aduh luar biasa enaknya ini. Kalau saya enggak, mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak 4, sambil kuliah, sambil mengurus usaha, 2 usaha saat itu, apotik dan minimarket, belanja lagi. Sebenarnya kalian ini ada kesempatan emas yang bisa kalian, anak-anak semua bisa waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saat seperti ini saya dipanggil, saat saya sudah berumah tangga 4 putra dan punya usaha, kenapa saat itu otoritas Tuhan. Jadi proses sebelum kita diutus itu, kita diproses. Kita diutus, sebelum kita diutus itu kita diproses, diperlengkapi. Ya. Jadi harus siswa semua di sini semangat ya, semangat. Jangan asal ada sedikit masalah langsung lemah, mundur, tidak ada gairah, putus asa. Berarti tidak mau Allah turut bekerja dalam hidup kamu, dalam hidup anak-anak. Jangan begitu. Kalau kita selalu mengimani Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggilnya dan yang mengasihi dia sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi evaluasi diri.
apa masih bolak-balik tidak ada perkembangan. Kalau grafik tadi gini deh, klik turun lagi, klik naik turun lagi, naik turun lagi. Seharusnya grafiknya kan gini, naik terus. Tuh ya. Jadi harus siap-siap untuk dipanggil, dipilih, dikuduskan, diperlengkapi dan di